MotoGP Mania dimanapun berada, salam sportivitas. Kali ini kita akan berbincang seputar info MotoGP yang terbaru tentunya. Tak lepas dari berita di Sachsenring yang mana kali ini kita lihat Marquez masih superior, Marquez masih King of Sachsenring dan memang kelihatannya masih belum terbantahkan ya di sirkuit yang menjadi rumah kedua atau sirkuit kesayangan dari Marc Marquez sendiri. Nah, kalau kita lihat Marquez melanjutkan tren positif dengan memenangi 4 balapan secara beruntun. Yang pertama yaitu waktu di Aragon, kemudian di Mugello, dan di Essen, dan yang terakhir ini di Sachsenring. Dan ini Marquez memenangkan MotoGP ini dimulai dari latihan bebas, kemudian kualifikasi dan sprint race, bahkan di main race atau di race utama. Nah, ini Marquez mencatat 4 kemenangan beruntun yang tentunya lebih dari sekedar hat-trick ya kalau mau dilihat. Nah, di sini Marquez kembali menunjukkan dominasinya ya, jadi bahwa membuktikan bahwa dia masih raja di Sachsenring, raja sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat sendiri, kemenangan Marquez ini sudah diprediksi sejak awal ya. Sejak latihan bebas pertama waktu Jumat, itu Marquez langsung tancap gas dan jadi yang tercepat. Kemudian memang pada di praktis yang kedua dia diungguli oleh Fabio Di Gia ya, di mana Fabio ini berhasil memanfaatkan towing terhadap Marquez dan dia memperoleh waktu yang tercepat. Tetapi ketika di Q2 Marquez mencatat waktu tercepat dalam keadaan hujan, ya tentunya kita sudah melihat bahwa di dalam situasi atau cuaca apapun di Sachsenring ini sulit untuk dapat menyaingi Marc Marquez sendiri. Nah, kemudian ini dipertajam dengan kemenangan di sprint race ya. Nah, sprint race ini adalah kemenangan ke-10 dari Marquez. Dari 11 seri, ini Marquez sudah menang 10 sprint race ya. Jadi ini memang suatu hal yang luar biasa sekali. Nah, puncaknya yaitu waktu di race utama atau di main race itu Marquez tidak terkejar. Dan ini membuktikan bahwa Marquez memang masih raja tidak terbantahkan di sirkuit Sachsenring ya. Nah, berbekal pengalaman dan gaya balap yang presisi, tajam, dan penuh perhitungan membuat Marquez sulit dikejar dan makin tidak terkejar ya. Nah, kalau kita lihat sendiri sesudah event ini, sesudah race ini berlangsung, ada beberapa haters dari Marc Marquez yang menyatakan bahwa Marc Marquez ini hanya menang karena motor. Apa betul demikian? Nah, kita lihat ya, kita bahas ya. Tentu tidak demikian karena Marquez ini menggunakan motor yang sama dengan Pecco, kemudian sama dengan Di Gia dan Morbidelli. Kalau Alex Marquez memang menggunakan Desmo Sedici spek yang 2024, tapi ini motor yang paling tangguh. Bahkan Pecco sendiri ingin menggunakan motor 2024 seperti itu ya. Nah, kalau kita bandingkan sendiri, kita lihat ya, ketika Marquez di Ducati, Marquez langsung bersinar. Kita coba bandingkan dengan legend kita, yaitu dengan Valentino Rossi. Nah, Valentino Rossi itu masuk ke Ducati pada saat Stoner meninggalkan Ducati, dan motor yang digunakan oleh Valentino Rossi itu adalah motor juara dunia yang digunakan oleh Casey Stoner. Nah, di tahun 2011 dan tahun 2012 itu pencapaian tertinggi dari Valentino Rossi waktu membalap untuk Ducati, itu tertingginya adalah runner up di GP Prancis 2012. Dia sempat meraih posisi ketiga di GP Prancis 2011 dan posisi ketiga di San Marino 2012. Hanya itu ya. Jadi Rossi ini tidak pernah menang menggunakan motor Ducati. Padahal motor ini
adalah motor yang dipakai Casey Stoner mengantarkan dia menjadi juara dunia waktu itu ya. Jadi kalau mau dibilang karena motor, tentu tidak ya, karena Valentino Rossi menggunakan motor Ducati. Valentino Rossi tidak pernah menang satu seri pun dalam 2 tahun dia menggunakan motor Ducati ya. Jadi mungkin untuk haters ya tidak bisa menilai seperti demikian ya. Jadi kemudian kalau kita lihat, nah ini data yang saya punya secara keseluruhan selama 2 musim bersama Ducati, yaitu di tahun 2011 dan 2012, Rossi hanya meraih 3 podium tanpa satupun kemenangan. Ya, walaupun memang kita menghargai bahwa Valentino Rossi ini adalah seorang legenda. Tetapi untuk motor Ducati, Valentino Rossi ini tidak pernah merasakan kemenangan. Nah, dalam balapan di Sachsenring Jerman kemarin, ini Marco Bezzecchi dan Di Gia itu sudah merasakan bagaimana sulitnya untuk bisa melewati Marc Marquez. Nah, mereka berdua ini, yang pertama Di Gia, dia di posisi kedua, karena saking kerasnya dia berusaha mengejar Marquez, dia jatuh, padahal posisinya sudah di kedua. Nah, kemudian sama dengan Marco Bezzecchi, di posisi kedua, dia terjatuh ya karena berusaha untuk mengejar Marc Marquez. Ya, jadi kalau di situ memang kita lihat bahwa betapa sulitnya untuk bisa menyaingi seorang Marc Marquez ya. Kalau kita lihat di sini, Marquez ini seperti superior sekali. Nah, dengan kemenangan ini tentunya Marc Marquez sudah mengantongi nilai yang cukup tinggi, cukup jauh, yaitu 344 poin. Dan ini unggul 83 poin dari adiknya Alex Marquez di peringkat kedua. Nah, kalau dengan Pecco lebih jauh lagi, yaitu bedanya 147 poin. Sangat jauh ya. Padahal mereka menggunakan motor yang sama. Jadi kalau mau dibilang Marquez unggul karena motor, tentunya tidak ya, karena Pecco menggunakan motor yang sama. Nah, kemudian ini balapan kali ini juga merupakan balapan yang spesial karena ini merupakan balapan ke-200 bagi Marc Marquez. Nah, kalau kita lihat di balapan kemarin, itu banyak sekali pembalap yang jatuh ya, sampai akhirnya yang finish hanya sisa 10 pembalap saja. Ya, hanya sisa 10 pembalap saja. Dan ini ketika banyak yang jatuh tentunya membuat Marquez ekstra hati-hati walaupun tanpa menurunkan ritme balap. Jadi waktu finish jarak antara Marquez dengan runner up atau yang kedua yaitu Alex Marquez itu berjarak 7 detik. Nah, ada yang menarik nih, ketika Marquez menang, Marquez ini melakukan selebrasi menggunakan tren pacu jalur dari Riau. Nah, kalau kita lihat ya saat ini memang tren pacu jalur ini lagi hits ya, lagi membooming. Toprak juga pakai, kemudian Veda juga pakai, kemudian banyak pemain-pemain bola yang juga melakukan selebrasi dengan tren pacu jalur ya. Nah, ini mengangkat nama Indonesia tentunya ya. Pacu jalur juga ini sudah mendunia dan dikenal sebagai aura farming di seluruh dunia. Nah, untuk MotoGP lover pada minggu ini kita akan disuguhi kembali, kita akan dibawa ke Ceko ya, di sirkuit Brno ya, dan dalam minggu ini. Nah, tentunya kita akan senang sekali karena kita akan menyaksikan jagoan-jagoan kita akan berlaga kembali. Sesudah itu, MotoGP ini akan istirahat yang lumayan lama, hampir 1 bulan, yang mana nanti selanjutnya di Austria akan digelar mulai tanggal 15 sampai 17 Agustus nanti. Ya, jadi oke, mungkin demikian untuk saat ini. Kita tetap semangat, salam kompak, tetap semangat dalam MotoGP tentunya.